Setelah persyaratan pinjaman berhasil dipenuhi, selanjutnya kita sebagai calon debitur, orang yang akan pinjam uang, harus memahami dengan benar bagaimana pola pikir kreditur, orang yang akan pinjamin uang. Perbankan konvensional menjunjung tinggi aspek 5C. 5C ini adalah prinsip dasar banget dan mungkin udah sering kita dengar sejak zaman sekolah dulu. C pertama yaitu character. Biar gampang kita pakai bahasa Indonesia aja. Karakter. Kreditur akan menilai kepribadian kita sebagai calon debitur. Proses ini dilakukan oleh customer service biasanya melalui sebuah proses wawancara. Customer service atau CS biasanya hanya mencatat detail data pribadi dan keperluan peminjaman dana. Selanjutnya, data-data ini akan diserahkan dan dilanjutkan untuk proses screening oleh relationship manager yang dalam hal ini bertindak sebagai marketing lendingnya. Pada proses screening usaha calon debitur ini, pihak kreditur bisa mencari informasi melalui internet atau googling. Ini hal yang paling gampang dan sederhana. Kreditur bisa saja kepo lebih lanjut dengan cara cross-check ke supplier dan buyer kita. Atau ngebaca track of record kita dari seberapa patuh kita membayar kewajiban dan tanggungan. Data ini bisa ditarik melalui BI checking guys. Nah, BI checking ini yang sering ngebuat banyak calon debitur gagal. Dosa-dosa kita bisa ketahuan dari BI checking. C kedua adalah capital. Bank berusaha memotret kondisi keuangan yang merupakan hasil dari kinerja sebelumnya. Capital bisa dinilai melalui pembukuan keuangan perusahaan. Salah satunya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Pihak bank mengandalkan data yang disediakan oleh calon debitur. Misalnya dalam hal ini UMKM. Namun apabila calon debitur adalah perusahaan yang sudah terbuka atau TBK, data bisa diperoleh di bursa. Sehingga dengan ini pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya dan seberapa besar bantuan kredit yang dapat diberikan. Terus gimana dengan UMKM yang terkadang tidak punya laporan keuangan atau pembukuan yang baik? Nah, pihak bank biasanya memberikan jalan keluar. Pihak UMKM diminta untuk menunjukkan nota penjualan. Kalau nota penjualan tidak ada, ditanya nota pembelian barangnya. UMKM harus lebih aktif bertransaksi menggunakan rekening pribadi atau rekening perusahaan agar lebih tercermin perputaran usahanya. Misalnya, dari 100% omset yang menggunakan nota penjualan atau nota pembelian, minimal 30%-nya tercermin dari transaksi atau mutasi di rekening calon debitur tersebut. Saat ini, sebagian besar kreditur atau bank mensyaratkan transaksi tercermin di mutasi rekening untuk pengajuan pinjaman. Oh iya, balik ke masalah nota penjualan dan pembelian, sebagai bocoran saja saat ini hanya beberapa bank BUMN dan segelintir bank swasta saja yang masih terima nota-nota seperti ini ya. Penting dipahami bahwa pendanaan dari bank tidak mungkin 100% untuk kebutuhan pembiayaan. Biasanya bank mewajibkan sebagian porsi modal berasal dari calon debitur. Tujuannya agar dalam pembiayaan tersebut ada rasa memiliki atau sense of belonging dari calon debitur terhadap bisnis atau usahanya kelak. Ingat bahwa tujuan dari pembiayaan bank sebagai peningkatan modal atau hanya sebagai leverage. C ketiga adalah capacity atau kapasitas. Pada kriteria ketiga ini, kreditur berusaha menilai calon debiturnya dari kemampuan keuangan usahanya saat ini. Atau dalam bahasa lain, kreditur menilai kemampuan perusahaan calon debiturnya dalam hal generating profit. Hal ini penting banget karena terkait dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kewajibannya. Kreditur akan melihat dan menilai kemungkinan usaha ini ke depannya seperti apa. Apakah masih prospektif atau tidak. Misalnya usaha kita tergolong musiman atau enggak. Nah, mereka bisa tahu tuh. Atau jangan-jangan usaha kita tergolong monkey business. Kayak usaha batu akik yang pernah jaya terus menghilang. Atau es kepal Milo yang sempat happening. Wah, kemungkinan bank akan berat pinjemin kita uang kalau kayak gini kondisinya. Apalagi kalau usaha kamu itu tergolong usaha ilegal. Kayak DVD bajakan mungkin, produsen aparel branded yang fake. Wah salam beneran kalau kayak gini. Selanjutnya kreditur juga melihat lama usaha calon debitur. Dalam pengajuan pinjaman, biasanya kreditur mensyaratkan minimal usaha sudah berjalan 2-3 tahun. Kenapa 2-3 tahun?
karena untuk dianalisis data keuangannya. Khusus untuk pinjaman UMKM yang masih baru berjalan kurang dari 1 tahun, kapasitas usahanya masih bisa dinilai dengan skim khusus. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat, di mana persyaratannya relatif lebih mudah dan bunga yang lebih kompetitif. C keempat adalah condition atau kondisi. Condition sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari kreditur maupun calon debitur. Kondisi pada level mikro dan makro memang sangat berpengaruh terhadap suatu usaha. Sebagai contoh ya, dengan kondisi abnormal seperti saat ini di mana COVID-19 menyebar, kreditur dipastikan akan pikir-pikir 2 kali untuk menyalurkan pinjamannya ke calon debiturnya. Mereka bisa dibilang sangat hati-hati sekali dan hanya akan approve pinjaman saat kondisi lagi bagus-bagus aja. Wajar sih apabila mereka kita nilai sedikit egois karena mereka ingin memastikan pinjamannya aman dan dapat dikembalikan. C terakhir adalah kolateral atau jaminan. Nah, kriteria ini menjadi salah satu yang paling penting dari 5C. Karena hanya faktor ini yang paling mudah diukur dan 4C lainnya relatif sulit. Kolateral terkait dengan kondisi yang tidak diinginkan. Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman. Kenapa Bank Indonesia masih mengutamakan jaminan atau kolateral? Karena pihak kreditur dapat menyita aset yang telah disepakati sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Tapi percaya nggak, sebenarnya kreditur juga nggak happy kalau harus melakukan penyitaan. Karena hal ini akan repot banget dan prosesnya panjang. Bank konvensional maupun P2P lending biasanya menunjuk pihak ketiga atau vendor untuk melakukan penagihan seperti ini. Oke, itu ya gambaran penjelasan singkat terkait kriteria 5C, character, capital, capacity, condition, and collateral. Tetap stay di channel ini ya. Berikutnya kita akan coba bahas perbedaan antara bank konvensional dengan P2P lending. Stay tune guys!